SMP Unggulan Al-Amin berdiri pada tahun 2005 di atas lahan 700 meter persegi. Berlokasi di Jalan Haji Gopur, RT 02 RW 07, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngampah, Kabupaten Bandung Barat. Dalam masa perjalanannya, SMP Unggulan Al-Amin mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pada tahun 2006. Selama dalam perjalanannya, sekolah mengalami penambahan lahan dan bangunan yang hingga kini memiliki 9 ruang kelas, ruang lab IPA, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Visi misi dari SMP Unggulan Al-Amin adalah terwujudnya sekolah bernuansa religius, berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi, berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Misinya, mencetak anak didik memiliki dasar akidah yang kuat, membiasakan ibadah dan memiliki kemuliaan akhlak, meningkatkan proses pembelajaran berbasis ICT dengan bermuatan iman dan takwa. Sejak tahun 2009, SMP Unggulan Al-Amin sudah mendapat kesempatan untuk diakreditasi dengan predikat B. Pada akreditasi periode kedua, yaitu tahun 2014, mendapatkan predikat A. Kemudian, periode ketiga, yaitu tahun 2019, mendapatkan kesempatan untuk diakreditasi kembali. Kurikulum yang digunakan SMP Unggulan Al-Amin yaitu perpaduan antara kurikulum 2013 dan kurikulum yayasan. Adapun program unggulan di SMP Unggulan Al-Amin adalah sebagai berikut: tahsin dan tahfidz Al-Quran, bimbingan ibadah harian, kelas menulis, karya ilmiah remaja atau Science Club, dan Al-Amin Student Award. Kegiatan pembelajaran di SMP Unggulan berbasis IT dengan konsep belajar Teaching by Loving. Kegiatan belajar diawali pada pukul 7 pagi. Afirmasi pagi diisi dengan kegiatan membaca Asmaul Husna dan Murojaah. Jam 7 sampai dengan jam 7.30 digunakan untuk afirmasi pagi, yaitu membaca Asmaul Husna dan Murojaah. Jam 7.30 sampai jam 8.50 pembelajaran sesi 1, kultum atau membaca Al-Quran setiap memulai pelajaran. Jam 8.50 sampai dengan jam 9.30 istirahat dan sholat duha. 9.30 sampai dengan 10.50 pembelajaran sesi kedua. 10.50 sampai dengan jam 12.10
pembelajaran sesi ketiga. Kemudian jam 12.10 sampai dengan jam 13.00 adalah istirahat, sholat, dan makan siang. Dilanjutkan jam 13.00 sampai dengan jam 14.20 adalah pembelajaran sesi keempat. Kemudian 14.20 sampai dengan jam 15.45 yaitu sholat asar berjamaah. Dan terakhir jam 16.00 sampai dengan jam 17.00 adalah life skill bagi yang ada jadwal. SMP Unggulan Al-Amin memiliki fasilitas penunjang sebagai berikut: bangunan milik sendiri, ruang multimedia, lab komputer, lab IPA, lapangan olahraga, ruang tata boga dan tata busana, peralatan dan sarana musik serta olahraga, musola, perpustakaan, UKS, air minum, dan toilet. SMP Unggulan Al-Amin memiliki program pendidikan akhlak sebagai berikut. Ikrar pagi dan kultum dilakukan setiap mulai pembelajaran pertama. Murojaah tahfidz Al-Quran, tilawah Al-Quran, bimbingan ibadah syariah, sholat duha, sholat zuhur dan asar berjamaah, berzikir dan berdoa setelah sholat, pemilihan siswa teladan sebagai siswa terpuji, LDKS, bakti sosial, pesantren Ramadan, pembinaan keputrian, pembinaan rohani, bimbingan tahsin, bimbingan konseling.
Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Terasap SMP Unggulan Alamin, yang Bapak banggakan siswa-siswi SMP Unggulan Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang Bapak akan sampaikan. Yang pertama, mungkin ini tidak akan bosan-bosannya Bapak dan Ibu Guru untuk selalu memberi kepada kalian tentang apa arti kedisiplinan. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah mentaati segala aturan, segala norma. Bahwa sekolah kita mempunyai aturan, mempunyai tata tertib yang perlu kita taati bersama. 2 atau 3 tahun yang lalu mungkin kalian masih anak-anak, tapi sekarang sudah kalian masih dewasa, sudah bisa membedakan baik, benar, buruk, salah, baik apa, benar apa, buruk apa, salah apa. Kalian sudah bisa membedakan. Nah, ini Bapak harapkan tanamkanlah dalam diri kalian 2 hal yang perlu kalian camkan, yaitu bagaimana kedisiplinan dan bagaimana kalian sudah bisa mandiri. Artinya mandiri bahwa kalian tidak tergantung lagi sama orang lain. Meskipun kalian masih perlu bantuan orang lain, tapi hal-hal yang bisa dikerjakan oleh sendiri, maka kerjakanlah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mungkin sekarang hari spesial. Artinya apa hari spesial? Sekarang tanggal 28 Oktober. Ada apa tanggal 28 Oktober? Hari Sumpah Pemuda, merupakan tonggak awal dari kebangkitan bangsa Indonesia. Para pejuang kita, para penggerak kemerdekaan kita sudah mencantumkan untuk adanya satu persatuan dan kesatuan dituangkan dalam Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini mungkin kita bisa terapkan. Yang pertama, kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, daripada ada beberapa hal yang kadang-kadang kita suka lupa. Ada bahasa yang sekarang itu banyak bahasa pergaulan yang memang tidak baik untuk digunakan. Maka sekarang kita memberikan pakailah, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena ini salah satu bahasa resmi Indonesia, dan juga sekarang bahasa Indonesia sudah diakui menjadi bahasa internasional.
terutama di wilayah Asia Tenggara. Di Asia Tenggara bahasa Indonesia sudah digunakan. Jadi kalian kalau di Asia Tenggara, kalian sudah tidak akan kerepotan karena ada beberapa hal itu bahasa Indonesia sudah digunakan di wilayah Asia Tenggara. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebangkitan bagi kita semua, terutama di SMP Unggulan Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Unggulan Al-Amin memiliki program eskul sebagai berikut. Di sesi kedisiplinan, program eskul yang diampu adalah 1. Pramuka, 2. Paskibra. Di ranah seni terdapat nasyid, kaligrafi, dan tahfiz Al-Quran. Di ranah keterampilan terdapat 2 eskul yang diampu, antara lain rekayasa komputer, tata busana, dan tata boga. Di ranah olahraga, SMP Unggulan Al-Amin melakukan kegiatan bulu tangkis, futsal, panahan, dan taekwondo. Di ranah sains ada 1 eskul yang diampu, yaitu eskul KIR. Dan terakhir, di ranah literasi terdapat 2 eskul yang diampu, yaitu gerakan literasi sekolah dan kelas menulis. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwanya pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Jika selalu seenaknya dan tidak khusyuk saat menjalankan sholat, baik dalam soal waktu maupun bacaan sholat yang dilakukan, maka sudah dapat dipastikan amalan yang dilakukan orang tersebut tidak jauh berbeda. Ada penampilan dari setiap ekskul yang kalian laksanakan dan akan disusun gitu ya, yang menjadikan penampilan dan sekaligus menjadikan sebuah penilaian ya, sebuah penilaian. Dan khusus pada ekskul supaya siap-siap hari ini akan ada penilaian tersendiri. Dan ini adalah keperluannya untuk kelengkapan dari akreditasi yang perlu kalian ketahui. Dan mohon maaf, mungkin hari minggu-minggu ini dan yang kemarin sudah banyak terganggu KBM, dan hari ini besok sampai akreditasi pun mungkin akan terganggu. Kami mohon maaf dari pihak sekolah. Prestasi yang pernah diraih oleh SMP Unggulan Al-Amin antara lain di bidang akademik,
SMP Unggulan Al-Amin meraih 3 besar ujian nasional tertinggi tingkat Bandung Barat tahun 2008. Di bidang literasi, SMP Unggulan Al-Amin meraih prestasi sebagai berikut. 1. Finalis baca puisi Majelis Sastra Bandung di tahun 2012. 2. Juara 1 dan juara 2 lomba baca puisi Sakinah HIJR 2012. Ketiga, juara 1 tingkat nasional menulis surat remaja di tahun 2012. Keempat, juara tingkat nasional lomba menulis cerpen di tahun 2013. Kelima, penghargaan literasi tingkat Jawa Barat tahun 2017. Keenam, penghargaan literasi tingkat kabupaten tahun 2018. Di bidang keagamaan, SMP Unggulan Al-Amin meraih prestasi sebagai berikut. 1. Juara 1 Tahfiz Quran se-Bandung Raya tahun 2010. 2. Juara umum Olimpiade PAI tingkat Bandung Barat 2012. Ketiga, finalis Olimpiade PAI tingkat Jawa Barat 2012. Keempat, juara 1 Tahfiz Pentas PAI tingkat Bandung Barat 2013. 5. Juara Harapan 2 Pentas PAI tingkat Jawa Barat di tahun 2013. Keenam, juara 2 Pidato Pentas PAI tingkat kabupaten di tahun 2018. Dan terakhir, juara 3 Tahfiz tingkat Kabupaten Bandung Barat di tahun 2019. Di bidang minat dan bakat, SMP Unggulan Al-Amin meraih prestasi sebagai berikut. 1. Juara 1 Pramuka tingkat Provinsi Jawa Barat di tahun 2007. 2. Juara 2 Pramuka tingkat Bandung Raya 2018. 3. Juara 3 Pramuka Lomba tingkat 2 di tahun 2015. Keempat, juara 3 Paskibra tingkat Jawa Barat di tahun 2017. Kelima, juara 3 Paskibra tingkat Jawa Barat di tahun 2018. Dan terakhir, juara 3 Paskibra tingkat Jawa Barat di tahun 2019. Di bidang kedisiplinan, SMP Unggulan Al-Amin bekerja sama dengan Polres Cimahi dan Polsek Padalarang. Di bidang kedisiplinan, SMP Unggulan Al-Amin bekerja sama dengan Polres Cimahi dan Polsek Padalarang. Di bidang keagamaan, SMP Unggulan Al-Amin bekerja sama dengan Lembaga Penyuluhan Remaja Smart with Islam dan Tilawatil Quran Bandung. Di bidang mitigasi, SMP Unggulan Al-Amin bekerja sama dengan BNPB Daarut Tauhid. Dan terakhir, di bidang pendidikan, SMP Unggulan Al-Amin bekerja sama dengan Eksplorasi Siswa SMP Gemilang Mutafanin, Bimbingan Belajar Primagama, Tekno Ganesha, dan Tridaya. Lulusan SMP Unggulan Al-Amin banyak yang melanjutkan ke jenjang MA, SMA, SMK negeri maupun swasta, dan pesantren yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Kualitas pengajar juga tak kalah membanggakan, berlatar belakang pendidikan sarjana atau magister dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, juga berpengalaman sebagai guru yang bersertifikat pendidik. Untuk meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran di SMP Unggulan Al-Amin, perlu adanya sumber pendanaan, di mana sumber itu berasal dari 1. Yayasan Al-Amin, 2. Orang tua siswa, 3. Bos regular pusat, dan terakhir adalah hibah pemerintah dan masyarakat berbentuk barang seperti meja, kursi, karpet, musola.
legenda. Untuk Indonesia teruslah bertahan, walau dihancurkan, disakiti, kau tetap berdiri di sini. Untuk Indonesia